Halo guys, di sini saya ingin menjelaskan manfaat bagi dunia bisnis di era komputasi, cloud, and mobile tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana peluang bisnis di era 2000 sampai sekarang dengan menggunakan analisa SWOT. Simak videonya berikut ini. Terima kasih. Manfaat dari sebuah bisnis di era cloud computing tahun 2000 sampai sekarang itu disinyalir dengan adanya daya bandwidth tumbuh dari internet yang telah mendorong klien atau server memodelkan satu langkah lebih maju menuju apa yang disebut cloud computing model. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kolam renang bersama sumber daya komputasi, komputer, penyimpanan aplikasi dan jasa melalui sebuah jaringan dan sering menggunakan internet. Komputasi ini disebut dengan komputasi awan yang bersumber daya dapat diakses pada dasar yang dibutuhkan dari setiap perangkat yang terhubung dan lokasi. Perangkat lunak cloud computing memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih mudah. Software ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara karyawan, yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi dan mengerjakan data dan file secara bersamaan. Peluang bisnis di era tahun 2000 sampai sekarang ini disinyalir dengan berbagai banyak peluang bisnis yang dimana generasi yang akrab dengan kecanggihan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Generasi ini memang agak sedikit berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Di era sekarang ini generasi milenial yang sudah di usia produktif untuk bekerja, kebanyakan dari mereka memilih menjadi wirausaha sebab hal ini juga sejalan dengan karakternya yang bebas, kreatif, dan inovatif. Peluang bisnis ini bisa dibilang sebagai contoh yaitu Allshop yang dimana jualan online yang tidak asing lagi didengar. Bisnis ini kian digemari bukan hanya dari kalangan muda saja, bahkan kalangan tua sekalipun, apalagi dengan hadirnya media sosial dan juga marketplace yang lainnya. Bisnis ini juga jadi semakin berkembang pesat. Keuntungannya tidak tanggung-tanggung, bisa sampai jutaan rupiah per harinya. Dengan mengambil contoh Allshop atau jualan online ini, kita memiliki analisis SWOT yang dimana strength, weakness, opportunities, threats, yang dimana kekuatannya itu merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Kemudian yang kedua, memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Kemudian yang kekuatan yang terakhir itu memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Kelemahan dari Allshop ini bisa dibilang seperti yang kita sebagai staff masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Kemudian memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga itu ada Allshop atau jualan online tidak selamanya itu lancar dan kadang tidak lancar juga. Kemudian yang terakhir itu kita tidak memiliki lokasi kantor atau tempat penyimpanan barang yang cukup strategis. Kemudian opportunities, peluang di jualan online ini, sektor kami yang tekuni sedang mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Yang ketiga,
belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Yang terakhir yaitu yang keempat, hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Terus kemudian ada threats, ancaman. Ancaman yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami, sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Yang kedua, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini. Di era ini kita harus memiliki sebuah strategi kombinasi analisis SWOT, yang dimana yang pertama fokus kepada kekuatan dan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua fokus pada kelemahan dan ancaman, yang dimana untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaat kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kemudian yang ketiga itu fokus kepada kekuatan dan ancaman, yang dimana menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kemudian yang keempat, fokus kepada kelemahan dan peluang, untuk menopang kelemahan internal, mengambil sebuah keuntungan dari kesempatan eksternal. Sekian dari saya, terima kasih.